ternyata setiap aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah. Bapak Ibu, bukankah membuka HP itu menurut kita dari segi dunianya terkadang tidak membawa manfaat apa-apa? Tapi coba ketika kita akan membuka handphone, libatkan, sebut nama Allah di situ, Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan jaga kita. Bagaimana cara Allah menjaga kita? Nampak berita yang tidak baik dalam handphone kita, Allah akan segera palingkan penglihatan kita. Nampak sesuatu berita yang tidak mengenakkan dan lain sebagainya, menyebut aib orang dan lain sebagainya, maka segera Allah palingkan. Berarti handphone kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mulailah setiap aktivitas yang akan kita lakukan, libatkan Allah di situ dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Segi dunianya dapat. Kenapa? Aktivitas melihat handphone kita bisa dapat. Dapatkah di hari akhirat kelak? Dapat. Sesuatu yang menyebut nama Allah namanya amal soleh. Maka amal soleh itu nama lainnya adalah takwa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kata-kata takwa itu 115 kali diulang oleh Allah dalam Al-Qur'an. Baik kalimatnya tattaqun, muttaqun, ittaqu dan lain sebagainya. Itu bermuara semuanya adalah orang baik, orang yang melakukan amal soleh. Dan setiap Allah menyebut kata-kata takwa biasanya diiringi dengan kalimat amal soleh. Silakan cek dalam Al-Qur'an. Salat amal soleh? Iya, amal soleh. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Quran surah kedua misalkan, di ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran, jangan ragu terhadapnya, petunjuk bagi orang yang takwa. Orang yang takwa bagaimana? Biasanya Allah mengiringi kalimat amal soleh sesudah kata-kata takwa itu. Silakan lihat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang takwa yang mereka itu beriman kepada sesuatu yang tidak nampak dalam pandangan matanya, wa yuqimunas shalah, lalu mereka buktikan dengan beramal soleh. Amal soleh, salat amal soleh. Amal soleh bermuara kepada takwa. Jamaah, puasa amal soleh. Dan itu meningkatkan ketakwaan. Maka turun Quran surah kedua ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kata-kata takwa di situ. Dan yang paling hebat, rahmannya Allah, kasih sayang Allah, Allah Maha Pengasih. Allah berikan kita fasilitas di atas dunia ini, tetapi dengan catatan tingkatkan takwa kepada Allah. Maka turun Quran surah 65 akhir ayat 2 sampai awal ayat 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang takwanya meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, makhraja, setiap persoalan hidupnya Allah berikan jalan keluarnya. Allah yang berikan. Malah di awal ayat 3-nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kata Allah, kalau takwanya itu sudah meningkat, rezekinya kami yang mendekatkan. Kami yang mendekatkan, bukan dia yang capek mencari rezeki. Itu berbeda Bapak Ibu. Apa bedanya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang punya rezeki? Ayat yang kita bacakan tadi, sesungguhnya rezekimu itu ada di langit dan akan kami berikan kepada siapa yang akan kami kehendaki. Kalau takwa kita sudah meningkat, jamaah, Allah yang mendekatkan rezeki itu kepada kita, bukan kita yang capek. Bahkan ketika berusaha mencari rezeki itu bisa juga menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita cek lagi, kita datang ke masjid ini punya masalah tidak? Kalau punya masalah, lihat ayat tadi. Kata Allah, solusi itu akan aku berikan. Oi Ustaz, saya punya banyak masalah. Belum habis masalah ini, datang masalah ini. Belum habis masalah ini, datang masalah ini.
Lalu apa solusinya? Cek dulu takwa kita kepada Allah. Sudah sejauh mana? Terkadang kita hanya menyalahkan, lupa terhadap kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebutkan juga saya punya masalah, tidak pernah ada jalan keluarnya. Tetapi terkadang kita lupa, sudahkah takwa kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa rezeki saya sangat menjauh? Saya sudah capek berusaha, pergi pagi pulang sore, bahkan pulang malam, tapi rezeki itu semakin menjauh. Ada yang salah barangkali karena takwa kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita, Allah itu Rahman, Dia yang memberikan rezeki itu kepada kita semua. Rumah rezeki, mobil rezeki, toko rezeki, semuanya rezeki. Allah yang menitipkan kepada kita semua. Bagaimana semua yang Allah titipkan itu agar menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka setiap akan memulai sesuatu, sebutlah nama Allah dengan melibatkan Allah, membaca Bismillahirrahmanirrahim.